Salam dan bahagia. Saya Ahmad Fuad Nur Mahmud, calon guru penggerak dari SD Negeri Perigi 1 Kabupaten Demak. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid yang telah saya lakukan. Kutipan dari Mas Menteri, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B buat pernyataan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan tersebut. Judul program EOS, Ekstrakurikuler Olimpiade Sains. Tujuan program: pertama, sebagai sarana pengembangan bakat murid di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. 2. Menyiapkan murid dalam mengikuti kompetisi Olimpiade Sains Nasional. Latar belakang: 1. Mewujudkan visi dan misi SD Negeri Perigi 1. 2. Perlunya upaya peningkatan kompetensi murid di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. 3. Pembinaan dini dalam menumbuhkan bibit unggul peserta kompetisi sekolah. Pada tahap B buat pernyataan umum, pernyataan yang saya ajukan adalah bagaimana kita mengembangkan potensi akademik murid di bidang sains dan matematika serta menyiapkan murid dalam kompetisi Olimpiade Sains Nasional. Tindakan yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merencanakan kegiatan ekstrakurikuler sains dan matematika. Yang kedua, merencanakan program ekstrakurikuler meliputi waktu, materi, dan pembimbing. Dokumentasi kegiatan: yang pertama, diskusi dan penyampaian rencana program dengan kepala sekolah, dilanjutkan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menentukan langkah-langkah perencanaan program. Refleksi tahap B. Peristiwa: EOS adalah program ekstrakurikuler yang dilatar belakangi perlunya mewujudkan visi misi SD Negeri Perigi 1, upaya peningkatan kompetensi murid, dan perlunya pembinaan bibit untuk kompetisi murid. Pada tahap ini, saya menyampaikan rencana kegiatan yang berdampak pada murid berupa usulan program EOS kepada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menerima usulan program ini, kemudian saya memaparkan rencana program kepada rekan guru yang lain didampingi kepala sekolah. Saya mendapat beberapa masukan dari rekan guru meliputi penentuan peserta, waktu kegiatan EOS, guru pembimbing, serta sumber pendanaan. Berdasarkan masukan tersebut dan disetujui oleh kepala sekolah, kemudian saya menyusun rencana program yang nantinya akan dimulai awal tahun ajaran. Perasaan saya senang karena ide program saya didukung oleh sekolah. Saya juga senang karena dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan program untuk meningkatkan kualitas sekolah. Selain itu juga karena akhirnya ada program sekolah yang menjadi wadah bagi murid berprestasi di bidangnya. Pembelajaran yang saya dapat adalah bahwa suatu ide perlu direncanakan dan kemudian dikomunikasikan dengan pihak lain agar ide tersebut dapat terwujud. Suatu program akan mendapat dukungan jika program tersebut memberikan manfaat, khususnya bagi murid dan sekolah. Perencanaan ke depan. Rencana saya ke depan adalah perlu meningkatkan diskusi yang produktif dengan guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah perlu menggali ide-ide program kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di sekolah dengan mempertimbangkan sumber daya sekolah. Tahap A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah apa materi yang akan disampaikan dalam program EOS? Bagaimana pembagian waktu EOS di tiap kelas? Siapa yang akan memberikan materi EOS? Bagaimana sumber pendanaan kegiatan EOS?
Tindakan yang saya lakukan, yang pertama mencari referensi materi OSN tingkat SD. Yang kedua, saya memastikan jumlah peserta EOS dan membaginya sesuai tingkatan. Yang ketiga, memilih guru yang memiliki kompetensi bidang sains dan matematika. Yang keempat, pendanaan dapat menggunakan dana BOS maupun sumber lain yang sah. Dokumentasi pada tahap A. Yang pertama, saya menyiapkan beberapa materi Olimpiade Sains Matematika dan IPA. Sumber materi saya peroleh dari berbagai media. Ada buku, ada bank soal, dan pencarian melalui media elektronik lainnya. Berikutnya, saya menyampaikan beberapa hal terkait program EOS kepada murid dan berdiskusi dengan rekan guru terkait perencanaan dan pendanaan kegiatan EOS. Refleksi tahap A. Peristiwa. Pada tahap ini, saya mencari referensi soal Olimpiade Sains Nasional. Saya memiliki beberapa bank soal OSN dari berbagai penerbit dan mencari di media online. Saya juga menjaring dan membagi peserta EOS dari kelas 3, 4, dan 5. Terdapat beberapa murid yang berminat dan ada juga yang diseleksi. Kemudian bersama guru yang lain menentukan guru pembimbing EOS. Guru pembimbing diambil dari guru yang memiliki kompetensi di bidang matematika dan sains. Pendanaan program telah ditentukan dengan mengambil dari alokasi dana BOS. Perasaan. Saya merasa bahwa proses ini sangat berarti. Saya bangga apabila EOS dapat terlaksana dan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses tahap ini adalah guru perlu mendedikasikan dirinya untuk pelayanan pendidikan murid secara penuh. Guru harus sadar bahwa program yang dibuat akan memiliki dampak bagi murid dalam pengalaman belajarnya. Perencanaan ke depan. Rencana saya berikutnya adalah melanjutkan perencanaan program EOS agar dapat benar-benar terlaksana dan berkelanjutan. Komunikasi dan kolaborasi dengan rekan guru serta pihak lain untuk senantiasa mendukung program ini. Demikian paparan aksi nyata ini. Terima kasih.